Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin lebih dalam soal musik dan seni rupa Indonesia nih. Kita punya banyak materi menarik dari Anda, jadi kita coba bedah bareng-bareng ya. Iya, mulai dari dasar irama musik, lagu-lagu yang kita kenal, sampai ke prinsip seni rupa, motif hias, bahkan daur ulang kreatif. Anggap aja ini rangkuman ekspresinya budaya kita gitu ya. Oke, siap. Mari kita mulai dari musik dulu. Di materi Anda itu ditekankan soal pola irama. Susunan bunyi yang diulang-ulang itu kan? Betul, itu kayak tulang punggungnya musik. Tanpa itu, musik rasanya gimana ya, kurang lengkap aja. Ada yang polanya rata, kayak di lagu anak-anak gitu ya, gampang ditebak. Iya, sama ada juga pola irama tidak rata. Yang ini pembagiannya nggak sama persis, jadi lebih dinamis. Dan semua ini ada dalam bingkai meteran kan? Pola ketukan kuat lemah itu? Tepat, misalnya kuat lemah atau kuat lemah-lemah. Memahami ini tuh penting biar kita bisa ngerasain struktur musiknya. Oh gitu. Terus ada lagi tanda waktu, kayak 4-4 gitu. Artinya ya 4 ketukan per birama. Yang paling umum ya itu. Iya, terus ada tempo, cepet lambatnya musik, kayak allegro buat cepet atau largo buat lambat. Ini nentuin mood banget. Nah, ada satu istilah lagi nih, sinkopasi. Agak teknis kedengarannya, tapi ini yang bikin musik kadang jadi asik banget kan? Benar sekali. Sinkopasi itu kayak ngasih tekanan di tempat yang nggak biasa. Biasanya di ketukan lemah. Jadi ada efek kejutan gitu. Bikin lebih hidup ya iramanya. Iya, nambah kompleksitas. Oh iya, jangan lupa juga tanda diam, istirahat. Jeda itu penting ya. Penting banget. Buat ngasih napas atau justru buat penekanan sunyi. Nilainya juga beda-beda. Ada yang 4 ketuk, ada yang 2 ketuk. Oke. Nah, ngomongin irama ini jadi nyambung nih kalau kita bahas apresiasi lagu. Materi Anda kan bedain lagu wajib nasional sama lagu nasional. Yang lagu wajib itu erat banget sama sejarah kemerdekaan. Kayak Indonesia Raya atau Hari Merdeka. Sementara lagu nasional lebih luas ya, cinta tanah air gitu. Contohnya Indonesia Pusaka. Sama-sama penting sih buat rasa kebangsaan. Tentu. Dan jangan lupakan juga lagu daerah. Ini kekayaan kita yang luar biasa loh. Kayak Soleram dari Riau yang disebut di materi itu. Itu warisan budaya ya? Iya, warisan lisan. Seringkali bahasanya sederhana, melodinya juga, tapi maknanya dalam banget. Soal nilai hidup, kearifan lokal. Jadi penting banget ya buat diapresiasi, dinyanyiin, dikenalin lagi, biar nggak hilang gitu aja. Harus. Ini kan cerminan jiwa daerahnya masing-masing. Oke, sekarang kita geser dikit ya, ke seni rupa. Ada konsep menggambar ekspresif. Ini maksudnya gimana nih? Ini menarik. Jadi, ini bukan soal gambar yang harus mirip banget sama aslinya, kayak foto gitu, tapi lebih ke nuangin emosi, imajinasi. Jadi bebas gitu ya, jiwa senimannya yang keluar. Persis. Makanya butuh latihan terus, biar bisa nangkep emosi sesaat itu dan nuangin ke karya, kepekaan dan keberanian ekspresi. Tapi sebebas-bebasnya berekspresi tetap ada prinsip dasarnya kan ya, biar karyanya bagus. Nah, itu dia. Biasanya, seniman hebat pun tetap memperhatikan prinsip dasar seni rupa, kayak keseimbangan. Biar anak dilihat harmonis. Nggak berat sebelah gitu ya. Betul. Terus, proporsi. Ukuran antar bagian objeknya pas, wajar. Penting nih kalau gambar manusia atau bunga misalnya, biar nggak aneh kelihatannya. Ada lagi prinsip lainnya? Ada dong. Komposisi, cara nata elemen visualnya biar menarik, fokusnya jelas. Terus, perspektif. Ini buat bikin ilusi kedalaman di gambar datar. Oh, biar kelihatan 3 dimensi gitu ya? Iya. Sama gelap terang. Mainin cahaya dan bayangan buat ngasih kesan volume. Ini kayak tata bahasanya seni visual lah. Dan tata bahasa ini kelihatan banget di ragam hias Nusantara ya. Motif-motif di batik, ukiran, tenun itu. Bener banget. Ada yang dari tumbuhan, flora, hewan, fauna, ada juga yang geometris. Diulang-ulang jadi pola yang indah. Uniknya, tiap daerah punya ciri khasnya sendiri ya. Di materi Anda disebut contohnya? Iya, menarik itu. Kayak Papua, warnanya cerah, motifnya unik, ada manusia, ada hewan kayak cendrawasih. Kalau Bali? Bali itu kayak motif flora fauna ya. Alamnya kan indah, ada pengaruh luar juga. Kalimantan beda lagi, sering geometris, abstrak, maknanya filosofis. Kembang Munduk misalnya, soal hubungan manusia alam. Jawa atau Sumatera gimana? Ada contohnya? Ada, Yogyakarta misalnya.
Punya kaung itu simbol keseimbangan. Atau parang, simbol kekuatan. Warnanya juga khas. Sumatera ada pucuk rebung, filosofi bambu. Atau lebah bergantung, soal solidaritas. Wah, banyak makna ya ternyata. Iya, bahkan sampai Nusa Tenggara, Kupang, motif tenun ikatnya kayak rukun Kupang itu juga soal kebersamaan. Jadi ada nilai-nilai komunal yang kuat diekspresikan lewat seni rupa. Dari tradisi yang kaya makna ini, kita lompat ke ide yang lebih modern nih, tapi nggak kalah kreatif. Kerajinan dari bahan bekas. Daur ulang ya. Iya, contoh di materi Anda kan simple tapi lucu ya. Botol plastik jadi pot bunga bentuk panda atau kelinci. Koran bekas jadi tempat tisu. Nah, ini bukan sekedar bikin prakarya loh. Ini soal mengubah sesuatu yang tadinya dianggap sampah, jadi barang berguna, punya nilai estetika, bahkan bisa dijual. Jadi ada nilai ekonominya juga ya. Bisa jadi. Dan yang penting lagi, ini kan bantu ngurangin sampah. Ikut jaga lingkungan. Semangatnya itu loh, ngelihat potensi di tempat yang nggak terduga. Mirip seniman lihat kanvas kosong kan? Bener juga ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari irama musik, lagu-lagu yang penuh arti, goresan ekspresif, motif tradisional, sampai pot dari botol bekas, semuanya itu nunjukin betapa luasnya kreativitas dan ekspresi budaya kita di Indonesia, seperti yang ada di materi Anda ini, saling nyambung semua. Iya, kaya banget memang. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Mungkin bisa jadi bahan renungan ya. Bagaimana prinsip-prinsip yang tadi kita bahas, irama, keseimbangan, pengulangan motif, atau bahkan semangat daur ulang itu bisa Anda pinjam atau terapkan. Diterapkan di mana tuh? Ya, di kehidupan sehari-hari, mungkin di pekerjaan Anda, dengan cara-cara baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Siapa tahu bisa nemu inspirasi menarik dari sana. Coba deh direnungkan.